Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nashhadu rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadur Rasulullah basiran wa nasiran qawluhul fasl wa hukumul adl wa sunnatihi rusd wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para alim ulama, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para pimpinan organisasi keagamaan, para pejabat pemerintah yang sempat hadir dari kepolisian dan juga Bapak Babinkan Dinmas, Bapak Kepala Desa dan yang mewakili Bapak Camat beserta seluruh tamu undangan tanpa terkecuali ibu-ibu Majelis Taklim, Badan Kota Majelis Taklim, dan juga terkhusus kepada panitia pelaksana. Tadi protokol terlalu melebih-lebihkan. Saya terus terang, orang kenal lewat media itu musibah juga. Karena gara-gara media seperti itu saya jarang di kampung. Iya. Saya terus terang Pak tidak punya tim. Untuk setiap ceramah yang saya sampaikan itu tidak ada tim. Yang merekam tidak ada. Itu hanya jamaah aja. Seperti kalau saya ceramah begini ada yang rekam, itu yang kasih masuk. Akun-akun itu saya tidak punya. Saya tidak mau berurusan dengan media yang seperti itu. Hanya saya bilang yang viral-viral itu musibah. Apalagi protokol tadi menambah-nambah lagi. Oh, itu jadi masalah itu. Harus bertaubat itu protokolnya. Terkhusus Bapak Imam yang sudah menghubungi saya beberapa kali. Beliau ini termasuk pengurus yang luar biasa. Tidak capek-capek berulang-ulang. Sebenarnya saya itu biasanya malas keluar di tempat-tempat ini karena saya hanya inginkan supaya kita mengambil sanad ke ulama kita yang ada di sini. Jadi kita punya ulama yang diutus oleh Allah, ada di Mamuju ulama kita masih tersambung sanadnya langsung dengan guru Kiai Muhammad Tahir Imam Lepeo. Itu mestinya kita nyambung sanad ke sana. Saya ini jauh, istilahnya ini makanya saya bilang saya datang ke sini musibah karena gara-gara media aja. Jangan kita tidak memperhatikan ulama-ulama yang ada di kampung kita. Kalau kayak saya ini Pak datang paling satu kali 1 tahun. Tapi ulama kita yang setiap hari membimbing umat di sini itu harus kita muliakan betul. Karena di situ keberkahan, tolak balanya di situ. Makanya untuk supaya kampung kita selamat, muliakanlah para guru-guru kita. Namanya guru-guru mengaji, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat itu penting kita muliakan supaya Allah menjauhkan bala dari tempat kita. Itu penting saya sampaikan. Kalau ada makam-makam para ulama, makam para waliullah, datangi. Doakan mereka, kemudian kita minta berkah kepada Allah supaya diberikan hal yang sama. Itu namanya bertawassul. Jadi kalau ada makam wali, kita datang ke sana, bacakan suratul Fatihah, kemudian doakan. Kemudian kita berdoa di situ. Ya Allah, berikanlah aku keberkahan
anak-anak dan keturunanku berikan keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya tawassul. Yang tidak boleh itu minta langsung ke orang yang meninggal. Itu namanya tawassul. Itu yang musyrik. Ini penting saya luruskan dulu. Karena ini tabligh akbar tidak ada temanya. Ini tema hadis pakai umum, ini pintar sekali panitianya Pak. Jadi tinggal saya mau bawa kemana ini tema ya tidak masalah. Yang penting menuntut ilmu supaya kita dimudahkan jalan menuju ke surga. Saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, saya bahasa Indonesia ya atau bahasa Bugis? Yang tidak ngerti bahasa Bugis angkat tangan dulu. Sedikit sekali ya. Memang orang Bugis payah. Begini, kita sebenarnya itu Rasulullah sebelum beliau wafat itu sudah sempurna betul permohonannya kepada Allah. Jadi bukan saja agama ini sempurna, tapi jaminan keselamatan untuk orang yang beragama Islam itu juga sudah sempurna Pak. Karena Nabi itu sudah meminta sedemikian banyak kepada Allah supaya umatnya itu betul-betul diberikan jaminan supaya dia bisa selamat. Dan Nabi minta banyak, bukan satu, itu lebih 20. Dan Allah kabulkan. Makanya saya bilang kalau Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini masuk neraka itu kelewatan. Itu fatal itu. Kita ini harus beragama jangan menyiksa diri. Istilahnya jangan menyiksa diri, beragama selalu takut dengan neraka. Itu sehingga hidupnya itu selalu dipenuhi dengan kekhawatiran. Mestinya beragama ini selalu yakin bahwa Allah memberikan rahmatnya untuk kita. Supaya kita hidup dalam kehidupan beragama ini selalu merasa senang. Kalau orang kenal Pak Bupati dengan kasih sayangnya, pasti kalau disebut namanya, pasti yang muncul adalah cinta. Tapi kalau orang kenalkan Pak Bupati karena selalu sifat jeleknya, amarahnya, maka orang akan takut menghadap. Inilah sehingga banyak orang takut mati Pak, karena selalu yang dibahas neraka-neraka. Padahal rahmat Allah itu sangat besar. Ini yang penting, makanya saya salah satu penceramah yang selalu menyampaikan jalur-jalur mudah. Ya, karena memang hadisnya jelas. Saya sengaja beli satu kitab, itu ensiklopedia hadis Nabi. Itu kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalamnya. Saya hanya sengaja mengumpulkan hadis-hadis yang memang memberikan jaminan untuk umatnya Rasulullah. Supaya saya sampaikan ke jamaah, jangan khawatir. 7 tahun lalu Pak saya takut mati. Tapi setelah itu sampai hari ini saya sudah tidak takut mati. Bukan karena banyak pahala, saya banyak dosa. Tapi kenapa saya tidak takut mati? Karena ternyata Nabi sudah menjamin. Yang penting kita Islam Pak, yakini syahadat, cinta kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah itu Nabi sudah menunggu kita. Apalagi doa-doa yang kita baca itu sudah luar biasa. Makanya sering kalau saya ceramah mengajarkan doa itu supaya kita amalkan, supaya Nabi kasih jaminan. Itu aja. Tidak usah terlalu susah dalam beragama. Nabi sudah tahu ada umatku tidak bisa sedekah, mungkin karena kikir, tapi dia bisa melalui sholat sunat. Jadi masing-masing kita punya kelebihan. Ada orang kalau diminta uangnya tidak mau untuk sedekah, kikir betul. Tapi kalau zikir jarang yang mengalahkan. Ada orang kuat puasa sunnah, ada juga yang tidak. Kalau disuruh puasa sunnah bilang itu saja Ramadan susah. Apalagi kalau sholat puasa sunnah lagi. Jadi masing-masing kita punya jalan menuju ke surga. Kalau bapak minta dengan sholat sunnah, nanti dari sholat sunnahnya jalurnya masuk ke surga. Masing-masing ada. Sholat sunnah duha kata Nabi 2 rakaat. Kau tidak mau menukarnya dengan pahala haji dan umrah di hari kemudian. Itu 2 rakaat duha. Kalau mau masuk duha
mau masuk surga melalui pintu duha, laksanakan sholat sunnah duha 6 rakaat. Bukan 4, tapi 6 rakaat. Itulah dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang sholat 6 rakaat istiqamah di waktu pagi, maka dia akan masuk ke dalam surga melalui bab duha. Jadi pintu surga itu ada namanya duha, nanti lewat situ. Tapi yang 6 rakaat, bukan yang 4. Apalagi yang 2, tidak sampai. Makanya duha itu bertingkat-tingkat. Kalau 2 rakaat sedekahnya tubuh. Kalau 4 tidak akan fakir hingga meninggal. Kalau 6 masuk ke surga melalui bab duha. Kalau 8 dapat rahmat. Tapi kalau kerjakan 8 dapat semua ini ke bawah. Makanya Nabi kerjakan yang 8 rakaat supaya mulai dari bawah dapat semua. Tapi kalau tidak mampu kerjakan 8, kita mau pilih mana? Kalau mau masuk surga melalui bab duha, kerjakan 6. Kalau tidak mau miskin, kerjakan sampai 4. Kalau mau sedekahnya tubuh, ya cukup 2 saja. Itu aja. Tapi jangan tunggu kaya, tidak bisa, karena tidak sampai. Ada orang duhanya 2 rakaat baru dia bilang kenapa tidak kaya-kaya, memang tidak sampai. Karena yang tidak fakir itu kata Nabi 4 rakaat. Siapa yang istiqamah sholat sunnah duha 4 rakaat, maka dia tidak akan fakir hingga dia meninggal. Itu harus ditahu jumlahnya dulu. Jangan sampai kita beribadah baru menyalahkan agama. Oh, itu fatal itu. Kemudian Rasulullah juga sudah minta beberapa hal. Ini yang saya harus sampaikan. Makanya nanti jalurnya banyak, tapi saya kasih tahu. Selama kita miskin, bersyukurlah. Jadi kalau kita miskin bersyukur, Pak. Saya mengatakan kalau miskin jangan bersabar, syukur. Kenapa? Orang miskin itu bisa mengalahkan orang kaya. Betul, Pak. Orang miskin itu bisa mengalahkan orang kaya. Dari sisi mana? Kalau sedekah, agama itu tidak melihat jumlah, tapi dia melihat persen. Makanya zakat itu hitung persen, bukan hitung jumlah. Walaupun nanti larinya ke jumlah. Berapa nilai zakat? 2,5%. Orang kaya dan sangat kaya masing-masing 2,5%. Kalau orang punya uang 10 triliun, 2,5% memang banyak. Orang punya uang 10 juta, 2,5% juga zakatnya, tidak berubah. Makanya agama itu hitung persen. Makanya kalau miskin, bapak punya uang 10.000, kemudian sedekah 5.000, berarti 50% uangnya bisa sedekahkan. Kalau orang kaya mau samakan itu, Pak, kalau dia punya uang 1 miliar, nanti 500 juta sedekahnya baru sama sedekahnya orang miskin yang 5.000. Coba pikirin. Iya. Makanya kenapa hadis itu lebih dulu menyebut man lam yaskur kalilan. Siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, falam yaskur kasiran, maka dia tidak bisa mensyukuri yang banyak. Karena orang miskin ketika sedekah, Anda miskin punya uang 10.000, Anda sedekahkan 5.000, berarti 50% hartamu kau sedekahkan. Kalau orang kaya, Pak, ada uangnya 1 M, dia mau sedekahkan 50%, harus 500 juta. Stres itu. Iya. Orang miskin kalau 5.000 enggak stres. Iya. Makanya agama itu hitung persen, Pak. Makanya jangan bangga kalau orang kaya mengatakan, saya 1 juta, dia cuma 5.000. Iya, karena uangmu banyak. Ini saya kasih tahu, makanya bersyukurlah kalau miskin, Pak. Berdoalah supaya miskin terus. Yang kedua, orang miskin itu tidak banyak ditanya. Denamit taitanai. Kalau sudah lewat dilihat, ya apa yang kau punya, langsung disaja, selesai. Orang kaya itu paling banyak. Makanya ada ulama kita itu berdoa, ya Allah, kumpulkanlah kami bersama dengan orang-orang miskin dan wafatkan kami dalam keadaan miskin.
dan jadikanlah kami dihisab dalam kelompok orang-orang yang miskin, karena dia tidak lama diperiksa. Kalau ada camat menjabat, Pak, cuma 2 minggu, kemudian uangnya gajinya cuma 100.000, itu tidak lama diperiksa sama KPK. Makanya Nabi itu minta, jangan umatku ini terlalu kaya seperti umat-umat terdahulu. Jadi umat Islam itu sekaya apapun pasti terbatas. Tidak sama Yahudi. Kalau kaya betul. Makanya kita kenal dengan 9 naga, itu tidak ada orang Islam, Pak. Iya, tidak ada. Itu tidak. Kalau Islam itu, Pak, terbatas. Karena Nabi minta, kalau dia kaya batasi. Yang kedua, pendekkan umurnya. Makanya kita itu tidak panjang umur. Itu antara 60-70 tahun. Tidak sama Nabi Daud, itu 930 tahun. Ada Nabi yang sampai 1000 tahun umurnya umatnya. Kita itu 60-70. Tidak cukup 100. Kenapa? Supaya kalau berdosa, kata Nabi, tidak lama. Bayangkan kalau orang main judi, Pak. Kalau umurnya 900 tahun main judi, itu minimal 800 tahun main judi. Bayangkan dosanya. Nabi itu minta pendek. Kalau 60 tahun umurnya, palingan 30 tahun berhenti itu. Itu tidak lama dihisap. Makanya kalau ada pejabat cuma menjabat 3 bulan, Pak, itu tidak lama diperiksa. Kalau ada bupati cuma 3 bulan, itu tidak lama diperiksa. Tapi kalau ada bupati 2 periode, itu lama diperiksa itu. Iya. Makanya orang yang hidup cuma 60 tahun itu tidak lama diperiksa. Apalagi tidur kita lebih banyak. Iya. Apalagi yang sering tidur, sudah. Makanya agama ini harus kita enjoy, Pak. Kadang-kala yang stres itu justru orang. Kadang ustaz yang pusing, kadang pejabat yang pusing, Pak. Saya sering ketawa itu menteri itu sama kepala dinas. Kepala dinas penanggulangan kemiskinan, Pak, itu stres. Setiap hari pikirkan bagaimana menghilangkan kemiskinan, mengurangi. Bagaimana mengatasi kemiskinan. Sedangkan orang miskin minum kopi di warkop tidak pernah stres. Padahal pejabat pusing pikirkan dia tidak pernah stres. Duduk saja itu merokok di warkop, main domino, tidak pernah stres. Padahal orang pikirkan bagaimana menyelesaikan masalahnya ini orang. Padahal dia tidak pernah bermasalah. Itu. Makanya kita aja yang pusing itu. Makanya ulama itu begitu. Dia sampaikan, doakan mereka. Kemudian saya ingin kasih tahu bahwa jalan ini, karena Nabi sudah minta umur tidak panjang, makanya semua aktivitas ikat dengan ibadah. Bagaimana caranya? Dari sholat ke sholat, dari Ramadan ke Ramadan, dari zakat ke zakat, dari ibadah ke ibadah, harus disambung terus, jangan terputus. Kalau Bapak kayak tadi sholat duhur, itu di sujud terakhir niatkan untuk sholat asar. Makanya niat sholat dengan niat mau sholat itu, Pak, beda. Kalau niat sholat itu ada di takbir. Kalau niat mau sholat itu ada di sujud terakhir atau di salam. Itu Nabi bilang orang Bugis sempejat tepetuh. Makanya ketika kita sujud terakhir sholat duhur, niatkan memang untuk sholat asar. Kita berjalan kemanapun pasti jalan menuju ke sholat. Kalau Bapak meninggal di pasar, kalau sudah niatkan untuk sholat asar, maka dia mati syahid. Karena dia meninggal menuju ke sholatnya. Kalau Bapak niatkan sholat hanya ketika sholat, sedikit sekali pahalanya itu. Karena sholatnya cuma 5 menit. Itu pun tidak bisa khusyuk. Kadang takbir sandalnya yang diingat. Baca Fatihah dia ingat ikannya di rumah. Itu jadi masalah. Makanya ulama dari dulu mengatakan jangan pernah membuat sholatmu terputus. Inna runasa sempejat tepetuh. Jadi pada saat sujud terakhir niatkan memang ketika engkau meninggal, Allah takdirkan kau meninggal, pahalamu tetap jalan. Karena Nabi sudah minta setiap niat baik dari umatku hitung pahala. Itu jelas. Hanya rugi betul Bapak kalau salam menutup sholat. Oh, itu fatal itu. Makanya kita salam kiri kanan. Orang salam itu kan ketemu dan pisah toh.
Jadi salam itu karena dua, bertemu atau berpisah. Makanya ketika salam ke kanan, kita bertemu dengan waktu yang akan datang. Sholat berikutnya. Seketika kita salam ke kiri itu melepas waktu yang telah kita lewati. Itu satu versi. Versi kedua, salam itu menyambung ruh. Salam yang ke kiri itu memisahkan diri dari situ tadi yang kita lewati. Makanya ikat terus. Itulah yang dimaksud dengan sholat yang tidak pernah terputus. Jadi nyambung. Kalau bapak sholat tarawih, ya di sujud terakhirnya sholat tarawih terakhir niatkan untuk tarawih tahun depan. Itu nyambung juga itu. Kalau menyembelih hewan kurban pada saat pisau dipakai mengiris, di situ juga minta sambung memang dengan kurban tahun depan. Bayar zakat juga begitu, niatkan memang untuk berzakat ke berikutnya supaya semua ibadahmu tersambung. Maka orang itu tidak pernah lepas dari kebaikan. Makanya orang tidur itu Pak bisa berpahala. Apalagi di sekarang waktu tidur. Sesudah duhur itu kita disunnahkan tidur. Makanya sebenarnya ini waktu paling susah ceramah. Iya. Karena dua orang itu paling susah diceramai Pak. Yang pertama orang ngantuk, yang kedua orang lapar. Nah pas ini sekarang. Karena memang kita disunnahkan tidur sesudah sholat Jumat, sholat duhur sampai masuk waktu asar. Sesudah asar sampai isya itu tidak boleh, dimakruhkan. Kenapa? Karena di situ ada penyakit namanya rihil ahmar, angin merah, yang gara-gara itu biasa orang kena stroke. Nah, makanya Nabi itu mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Itu dibaca, itu doanya rihil ahmar supaya kita tidak kena stroke kalau mau tidur. Sudah dihafal? Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Tuh. Tapi jangan tidur sesudah sampai isya. Karena di situ dia masuk. Itu sejak Nabi Musa itu sudah kena. Makanya dulu dia mau menghancurkan penyakit ini tapi tidak bisa. Dan Nabi mengatakan di akhir zaman ini umat nanti di akhir zaman umatku akan kena banyak penyakit ini. Jadi banyak nanti itu orang kena stroke ringan. Dan tempatnya penyakit ini dua. Di belakang pintu dan di dalam WC. Makanya kalau ada orang jatuh di WC itu jarang selamat. Jarang. Makanya kita disuruh baca doanya supaya terhindar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Ini saya sudah ulang 3 kali. Kalau tidak hafal kebangetan ini. Ya. Itu doanya. Dibaca aja gitu Pak. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa terhindarkan. Itu dari penyakit stroke, kemudian kanker dan mimisan. Yang darah segar keluar dan hidup. Itu yang anunya. Makanya kita juga dilarang sandar di daun pintu. Dari situlah sehingga ada larangan. Makanya kalau kita buka kitab Imam Sarnuji itu dalam kitab Ta'lim itu tidak boleh. Ada 21 larangan. Termasuk tidak boleh sandar di daun pintu. Karena juga menolak rezeki selama 40 hari. Kalau ada penjual-penjual itu jangan coba-coba. Menjual di pasar, larangan-larangan itu tidak boleh dilakukan. Menjadikan pakaian sebagai lap, sementara kita pakai kemudian dijadikan lap, itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Biasakan perempuan ambil cangkir, ada dabunya, dasternya yang ditarik, pakai lap. HP kabur, kemudian dia lapkan di bajunya, atau kacamatanya kena ambut, kemudian dia tarik bajunya, kemudian dia lapkan. Oh itu pantangan itu. Itu kalau orang menjual Pak, itu parah itu. Kalau penjual-jual, itu menolak rezeki 40 hari. Menyapu di malam hari di dalam rumah, itu juga mengeluarkan malaikat rahmat.
menggunakan pakaian yang robek dan sisir yang patah giginya itu menolak rezeki. Itu fatal itu. Makanya anak muda sekarang banyak yang tersiksa karena celananya robek-robek. Kan itu. Celana levis kan sekarang banyak celana robek-robek. Itu larangan itu, Pak. Orang menggunakan pakaian robek itu rezekinya tidak bisa lancar itu. Itu tersendak betul itu. Kenapa kita disuruh menjahit pakaian? Nabi itu kalau ada sedikit lubang dia akan jahit pakaiannya. Sekarang orang baju utuh dirobek. Jadi masalah tuh. Nih. Nah, makanya jangan heran kalau ada anak gadis tidak bisa laku-laku karena selalu pakai celana robek. Iya. Sekarang kan begitu. Nabi melarang orang keluar ketika matahari sudah mau tenggelam. Disebut tanduk syaitan. Atau seketika matahari mau muncul. Justru sekarang kebalikan. Kalau matahari mau tenggelam, semua lari keluar. Sunset katanya, mau foto lagi. Itu setan. Kan kebalik toh. Sekarang memang parah. Nabi mengatakan ketika matahari sudah memerah, maka jin-jin itu akan keluar karena dia akan menyembah matahari. Maka suruh anakmu masuk ke dalam rumahnya. Tutup jendelamu, tutup pintu rumahmu supaya mereka tidak masuk. Sekarang anak-anak kalau mau tenggelam matahari semua keluar berhamburan. Pergi mas selfie. Katanya sunset. Tunggu memang sampai merah. Waduh. Ini parah itu. Ini tapi tidak begitu orang di sini pandanya. Insyaallah. Kayaknya ibu-ibu begitu. Iya, nggak boleh. Termasuk makan di tempat tidur. Oh itu pantangan betul. Orang yang makan baring itu di tempat tidur itu auranya tertutup. Banyak menyapu di malam hari itu juga tidak boleh. Karena malaikat rahmat. Makanya itu kalau kita masuk ke dalam rumah, itu kan ada dalam Quran surah An-Nur ayat 61. Fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Itu kan sering kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal bukan gitu. Assalamualaikum itu untuk menutup pintu jin supaya tidak masuk. Makanya kita bikin apa istilahnya orang di sini? Makaraki di lego-lego teras rumah. Betul? Makanya orang Bugis itu selalu bikin teras rumah. Orang Bugis itu yang Bugis Sidrap itu ada teras rumahnya. Kalau orang Wajo kayaknya lewat di dalam. Iya, kalau orang Bugis itu lewat di luar. Kenapa? Karena dia itu pakai itu. Bahwa ketika kita berjalan keluar dari kantor, dari mana, dari pasar, itu ada jin yang ikut. Jangan langsung masuk ke dalam rumahmu, singgah dulu. Lepangi jolo tudang. Baru ucapkan salam, baru masuk ke rumah supaya jin ini tidak masuk. Setelah ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru salami. Siapa yang disalami? Diri kita. Fasallimu alaihi. Salami dirimu. Makanya katakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Makanya kalau masuk ke dalam rumah itu dia dibaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Baru baca surah Al-Ikhlas 3 kali supaya orang di rumah itu tidak akan fakir sampai anak-anakmu tidak akan miskin. Itu janji Nabi. Dihafal gitu toh? Kalau tidak hafal itu fatal itu. Karena assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin itu kan ada pada tahiyat toh. Sebenarnya bacaan tahiyat itu Pak banyak orang tidak paham. At-tahayyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah singgah. Itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah 1 kali. Singgah di situ. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Apa namanya? Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Singgah. Itu sama pahalanya ketika duduk bersama dengan Rasulullah. Singgah di situ. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin.
itu sama pahalanya dengan menziarahi seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Makanya ulama dari dulu itu selalu mengisahkan itu, jangan sambung. Kita kadang tahiyatul barkat salawat sallallahu karena tidak ada jadanya. Ini yang anunya, makanya itu pahalanya itu terpisah-pisah itu. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah, sehingga di situ. Itu pahala haji umrah itu sama itu, Pak. Cuma bukan haji pahalanya yang didapat. Itu juga haji, Pak, jadi masalah. Karena satu-satunya yang punya gelar haji itu cuma Indonesia. Itu karena hadiah dari Belanda. Caranya Belanda supaya memata-matai orang dari Mekah. Karena yang melawan itu cuma yang dari Mekah. Makanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang Madalan melawan karena dia dari Mekah belajar. Makanya semua yang dari Mekah dikasih gelar haji. Sudah melaksanakan haji dikasih gelar haji. Itu Belanda memata-matai kita. Cuma sekarang tidak hilang itu, Pak Haji. Mestinya, Pak, kalau kita mau ambil semua sudah ibadah yang kita lakukan mesti kasih gelar. Kalau sudah haji, Pak Haji. Kalau sudah sholat, Pak sholat. Kalau sudah zakat, Pak zakat. Iya, kan begitu. Kalau sudah puasa, Pak saum. Itu. Makanya Indonesia itu yang punya gelar haji. Imam As-Sudais di Makkah setiap tahun haji itu tidak pernah dipanggil Haji As-Sudais, cuma dipanggil As-Sudais padahal setiap tahun haji. Makanya Indonesia itu haji. Kenapa? Itu hadiah dari Belanda, tapi banyak yang tidak tahu. Yang anehnya kalau tidak ditulis di undangan haji tidak datang. Itu fatal itu. Tapi tidak begitu di sini di Imam Mawjudan. Orang di sana gitu yang jauh. Nih, jadi saya tahu itu sejarah, ternyata sejarahnya ke situ. Iya. Makanya kita perlu ilmu ini, Pak, harus ada yang menjaga supaya kita tahu betul. Sama dengan sholat, harus ditahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Itu harus dijaga. Mana yang masuk dalam adabus sholat, mana yang masuk dalam rukun sholat, mana yang masuk dalam sunanus sholat. Itu harus, supaya orang itu kalau dia sholat, kalau tidak kuat menghafal, cukup ambil yang wajibnya saja, supaya tetap dia bisa sholat. Makanya ada beberapa jamaah saya itu bilang, Pak Ustaz, saya ini sudah lama tidak sholat karena tidak bisa menghafal bacaan sholat. Saya bisa, kalau bacaan sholat yang wajib itu cuma 5, Pak. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat sholawat, yang kelima salam ke kanan. Itu aja yang wajib. Jadi kalau ada orang hafal ini bacaan 5, suruh di sholat. Karena itu sholatnya sudah sah. Adakah orang memuju di sini, Pak, tidak hafal ini yang 5? Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat, salam ke kanan. Kalau tidak hafal ini yang 5, suruh saja mati. Tidak usah hidup. Iya. Itu saking mudahnya, Pak. Makanya takbiratul ihram kan wajib. Allahu Akbar tidak bisa diganti. Doa iftitah itu sunnah. Bapak ibu tidak baca, sholatnya tetap sah. Fatihah itu wajib. Bacaan surah sesudah Fatihah itu sunnah. Tidak dibaca pun tetap sah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau kau hanya hafal Fatihah, tidak ada surah yang lain kau hafal, maka baca Fatihah 2 kali. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Itu Syafi'i itu. Ruku yang wajib itu rukunya, bacaannya. Saya lanjut. Jadi sebenarnya kayak sholat itu rukunya wajib, bacaannya sunnah. Jadi kalau orang sudah ruku itu sudah wajib. Kalau tidak baca apa-apa itu tetap sah sholatnya. Bangkit dari ruku itu yang wajib, bacaannya juga sunnah. Semua ulama fikih sepakat. Sujudnya itu wajib, yang sujud itu yang wajib, bacaannya ya sunnah. Makanya kalau orang sudah hafal bacaan yang 5 itu sudah, silakan kerjakan sholat. Kalau saya kuncinya datang sholat berjamaah di masjid, jangan sholat di rumah. Karena kalau kita berjamaah itu hisapnya masih mendingan. Apalagi kalau di masjid ada keutamaan. Yang pertama, saf pertama itu yang paling utama.
Walaupun nanti yang di belakang imam itu yang paling bagus, yang 7 orang di sini. Tapi jangan sembarang ke situ, Pak. Kalau tidak bisa menggantikan imam kalau salah, jangan coba-coba berdiri di situ. Ada juga kan orang begitu, berani-berani di belakang imam. Oh jangan. Tapi kalau mau ambil yang paling utama, ambil sebelah kanan. Itu ashabul yamin namanya. Jadi saya itu kalau masuk masjid biasa pilih tempat. Saf pertama ambil sebelah kanan imam, karena itu yang paling utama. Itu didoakan oleh para malaikat yang sebelah kanan. Tapi tidak bisa jadi dasar, Pak. Jangan dijadikan patokan umum. Kenapa? Nanti kosong sebelah kiri, sama lari ke kanan. Makanya itu cuma bicara fadilah. Makanya Pak, kalau bicara fadilah tetap fadilah, kalau bicara rukun tetap rukun, tidak bisa dirubah. Fadilahnya yang paling utama di sini, tapi jangan jadikan sebagai hukum. Kenapa? Nanti orang kalau mengatakan saf pertama paling utama, kalau dia berdiri di saf ketiga dia tidak mau sholat. Nanti kalau bab kedua, supaya ambil saf pertama, itu fatal itu. Makanya dari dulu ulama mengatakan ya keutamaan tetap utama. Jadi kita tidak boleh merubah hukum. Karena kapan kita mengatakan yang sebelah kanan paling bagus, kita tempatkan imam di sudut di sana supaya semua di sebelah kanan. Kan begitu. Makanya ulama kita itu ini. Makanya ada yang harus menjaga ilmu supaya tetap menyampaikan bahwa ya ini yang utama. Makanya kalau saya sholat berjamaah usahakan datang ke masjid. Karena masjid ini terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Kenapa? Karena tidak dibangun masjid di suatu kampung kecuali di situ ada air mandinya Nabi menetes. Kan Nabi itu dimandikan diambil dari air sumur Gars. Kan sumur tempat mengambil air mandi Rasul itu kan sumur Gars namanya. Itu ada di Madinah. Sampai hari ini masih orang antri ambil airnya. Cuma orang Indonesia Pak jarang. Yang datang ke sana banyak itu orang Yaman. Karena orang Indonesia kalau meninggal biasa pakai air Sam-Sam. Padahal Nabi tidak pakai air Sam-Sam ketika dimandikan. Itu air sumur Gars. Dan itu sudah Nabi wasiatkan sebelum wafat. Nanti kalau saya meninggal, ambil air sumur Gars untuk memandikan saya. Dan ketika Nabi dimandikan dengan air sumur Gars, itu tidak jatuh ke tanah. Setiap Nabi disiramkan badannya, itu air putar lari ke langit. Jadi tidak jatuh ke tanah. Nanti hujan pertama yang turun, itu air mandi Rasulullah ikut di tetesan air hujan. Dan di mana menetes air mandi Rasulullah satu tetes, di situ akan dibangun masjid. Dan tidak akan terjadi kiamat kecuali semua tempat air menetesnya air mandi Rasulullah terbangun masjid. Itu kuncinya. Makanya masjid itu terkoneksi langsung dengan Rasulullah. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita kalau sholat ya di masjid, keutamanya di situ. Supaya berjamaah, pahalanya juga besar. Sama di senter toh, kalau ada senter 10 baterainya sama satu mana yang terang? Pasti yang 10, makanya sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri. Kalau senter satu baterainya mati, tidak menyala itu. Tapi kalau senter 10 baterainya ada baterai mati, simpan saja di tengah, masih menyala itu. Artinya apa? Kalau ada Pak bere jamak tidak beres, simpan di tengah. Nanti dia ikut itu. Aci pirak bawah nih, maciomo tuh. Itulah kenapa jamaah itu mendatangkan rahmat. Karena itu kuncinya. Hanya saya sebenarnya agama itu mudah Pak. Tidak usah persulit. Kemudian Nabi sudah minta. Saya minta hafal 5 doa, jangan tinggalkan. Yang pertama, syahadatnya ruh. Hafal betul ini. Syahadatnya ruh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hafal betul ini. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka aku akan menjadi jaminannya. Aku akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Itu janji Nabi. 3 kali atau 7 kali. Pendek saja. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu. Yang kedua sayyidul istighfar. Hafal.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa la adika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dhanbi fa ighfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal itu. Buka saja di Google, tanya Ustaz Google, ketik Sayyidul Istighfar. Hafal itu. Nabi mengatakan, inilah doa yang diberikan Allah kepada umatku yang menyebabkan iblis menangis sampai matanya bengkak. Karena Allah memberitahu Rasulullah, ketika umatmu membaca Muhammad sekali saja di siang hari, kemudian dia meninggal pada siang itu, aku yang menjamin dia akan masuk ke dalam surga. Ketika dia baca di malam hari, kemudian dia meninggal di malamnya itu, aku yang menjadi jaminan. Nah, di mana kita mau mati, Pak? Kalau bukan mati kalau siang, ya mati kalau malam. Makanya baca kalau sudah sholat subuh satu kali, sudah sholat maghrib satu kali, supaya kita mendapat jaminan. Yang ketiga, jangan tinggalkan doanya neraka. Nabi itu ketika masuk ke neraka melihat peristiwa siksaan dalam neraka, itu diperlihatkan betul. Nabi itu minta ke neraka, apakah ada yang bisa dibaca umatku sehingga tidak masuk ke sini? Neraka bilang, ada Muhammad. Suruh membaca Allahumma ajirni minan nar salasa marrat, 3 kali atau 7 kali. Saya akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Itu doa ketiga, jangan tinggalkan itu. Makanya imam itu kalau sudah salam pasti baca itu. Astagfirullahaladzim, baru la ilaha illallah wa la syarikalah. Kemudian sudah itu, kemudian dia baca Allahumma ajirna minan nar. Baca Allahumma ajirna, jangan Allahumma ajirni. Kikir sekali kalau Allahumma ajirni. Jangan pakai Allahumma ajirni. Kalau Allahumma ajirni sendiri. Kalau Allahumma ajirna itu keluarga ikut. Kita kan punya anak, punya keluarga, punya bapak, punya ibu. Kalau orang bilang Allahumma ajirni, dirinya saja. Itu orang pelit betul itu. Kalau ada imam selalu baca Allahumma ajirni minan nar, pecat saja itu. Tidak mendoakan jamaahnya. Nah, jelaskan dalilnya. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dari keluargamu dari api neraka. Jelas dalilnya itu. Makanya baca Allahumma ajirna minan nar, supaya istri, anak-anakmu, ibumu, saudaramu, jamaahmu bisa kau doakan. Itu cukup baca 3 kali atau 7 kali. Kalau maghrib biasa 7 kali. Kenapa? Memang ada 2 hadisnya. Kemudian doa yang keempat yang jangan kita tinggalkan, ini juga penting sekali, Pak. Cuma kadang-kala kita istilahnya menganggap biasa. Itu ayat kursi sesudah sholat fardu. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca ayat kursi sesudah sholat fardu, maka yang menghalangi dia dengan surga hanya kematian. Artinya kalau kau mati pasti masuk surga. Kan begitu. Ini juga makanya imam itu sikirnya imam harus, Pak. Jangan ditinggalkan. Ada juga sekarang paham itu, kalau sudah salam langsung pergi. Berdiri sholat sunat, tapi tidak ada jadi memujuk. Hah? Ada? Wah, itu fatal itu. Semua salah. Hanya yang dia kerjakan itu yang benar. Yang lainnya bid'ah semua. Doa berjamaah bid'ah. Zikir keras bid'ah, yasinan bid'ah, tapi baca yasin sunnah. Itu jadi masalah. Banyak sekarang itu, semua dibid'ahkan. Tapi tidak ada di sini ya? Ada. Oh, itu fatal itu. Ya. Semua dia ulama-ulama kita itu dianggap sesat. Saya cuma punya kunci, Pak. Tidak usah pakai dalil. Kalau kita bicara dalil, tidak mau terima. Pakai akal sehat saja. Coba lihat saja. Saya kasih tahu. Pakai akal saja. Kalau Isra Mi'raj bid'ah, barasanji bid'ah, maulid bid'ah, baca doa bersama bid'ah, itu semua dianggap bid'ah dan pelakunya masuk neraka. Saya cuma kasih tahu. Guru Kiai Haji Muhammad Tahir, Imam Lapio, itu maulid dan Isra Mi'raj, juga membaca barasanji, juga doa bersama. Guru Kiai Haji Abdul Rahman Ambo Dale, keliling ceramah maulid.
Guru Kiai Haji As'ad Sengkang, keliling ceramah maulid. Semua ulama yang saya sebut namanya itu jadi wali. Guru Kiai Abdurrahman Kodali almarhum Lagapurla itu waliullah. Guru Kiai Muhammad Tahir Imam Lambiau itu waliullah. Kalau maulid, kemudian barasanji, kemudian doa bersama, kemudian Isra Mi'raj, bid'ah. Sedangkan ulama ini lakukan, pasti tidak bisa jadi wali. Karena dilaknat pasti. Kalau itu sesat. Tapi kenapa dia jadi wali? Berarti maulid, Isra Mi'raj, doa bersama, barasanji itu disukai oleh Allah dan Rasulnya. Karena pelakunya diangkat menjadi wali. Tapi coba garis balik. Semua yang melarang maulid, melarang Isra Mi'raj, adakah ulamanya jadi wali? Cari dulu. Kalau tidak ada, kenapa mau diikuti? Itu aja kuncinya. Saya itu sederhana aja Pak. Kemudian sekarang kan banyak pondok-pondok pesantren tahfidzul Quran berdiri, penghafal Al-Quran banyak. Anak-anak kita sering kasih masuk di situ. Saya tidak melarang, tapi satu kuncinya. Kalau mau kasih masuk anak kita di pesantren, kasih masuk yang seakidah, sepaham dengan kita. Karena anak itu kalau pulang pasti stres. Di rumah diajarkan mengaji untuk orang meninggal, di pondoknya dilarang. Kan ada yang begitu. Saya tidak mengatakan jangan kasih masuk, tidak. Tapi kalau ada pesantren yang sepaham dengan kita, masukkan ke situ. Makanya kalau ada orang meninggal kita membacakan Al-Quran, nanti anak kita kalau mau sekolah daftar di pesantren yang mengaji untuk orang meninggal. Karena kapan didaftar di pesantren yang tidak mengaji untuk orang meninggal, anak kita nanti pusing. Di sekolahnya dilarang, di rumahnya disuruh. Nah, begitu. Ini yang saya harus kasih tahu. Karena kapan ini tidak diluruskan Pak, tidak ada yang mau bahas. Iya. Dan semua itu disalahkan. Tidak boleh pakai mazhab Syafi'i, tidak boleh pakai Maliki, kembali saja kepada Al-Quran dan hadis. Tapi dia pakai Syekh Bin Baz dan Syekh Utsaimin, itu sama saja. Begitu. Dilarang ikut Syafi'i tapi disuruh ikut Syekh Bin Baz. Hadis Sahih Bukhari Muslim nanti dipakai. Dia katakan ikut saja Bukhari Muslim, tidak usah ikut Syafi'i. Itu orang terbalik otaknya Pak. Bukhari Muslim itu mazhabnya Syafi'i. Coba, ini yang tapi tidak ada lagi di sini, tidak ada. Kemudian ini 1 jam ceramah Pak. Ini sudah jam 2 lewat. Kemudian saya kasih tahu agama ini Pak ada 3 tingkatannya. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu fikih. Kalau kajian iman itu tauhid. Kalau kajian ihsan itu tasawuf. Kalau fikih pasti berbeda pendapat. Kalau tauhid pasti berbeda. Kalau tasawuf itu pasti berbeda juga. Ini penting saya luruskan dulu ini supaya kita paham betul. Banyak orang Pak cuma satu pendapat. Tidak bisa. Allah yang mengatakan walisalika khalaqahum. Demikian aku ciptakan engkau tidak satu pendapat. Makanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah itu pasti berbeda pendapat. Karena itu mazhab fikih. Itu kajian Islam namanya hukum-hukum. Tapi ada ulamanya disebut fuqaha. Kalau naik 1 tingkat ada namanya kajian tauhid. Itu kajian iman, itu akidah, teologi ilmunya. Ulamanya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah. Ini penting juga kita pahami. Sekarang saya kasih tahu. Kemarin ada ustaz itu viral di TV Pak. Sampai hari ini masih ada rekamannya. Dia mengatakan hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Dia terang-terangan sampaikan di TV itu. Bahwa hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Sungkeman dengan orang tua kalau menikah itu musyrik. Saya katakan ini orang tidak tahu mana kajian tauhid, mana kajian akhlak. Hormat ke bendera merah putih itu bukan tauhid, itu adab. Sungkeman ke orang tua itu bukan tauhid, itu bukan sujud menyembah, tapi sujud takzim namanya. Makanya kalau orang naikkan bendera kita hormat, itu menghormati pejuang yang meninggal karena memperjuangkan negara Republik Indonesia. Bukan hormat karena sujud di depan bendera, tidak. Ini yang banyak orang tidak tahu.
sehingga dia mencampur-campur. Nah, itu namanya kajian tauhid, akidah. Banyak kan begini. Mau tanya supaya kita tahu betul ini akidah. Kalau orang makan obat kemudian sembuh, itu musyrik atau bukan? Coba. Atau pakai cincin lah. Ini sudah mati lagi nih. Satu. Atau pakai cincin. Biasa kan ada orang pakai permata toh. Nah bilang ini permata aku bagus sekali dipakai berdagang. Biasa dengar begitu. Wah makanya dipakai masa pesap padale ngasenya cicing malomo dale ulolomo. Itu musyrik atau bukan? Hah? Musyrik. Jadi kalau meyakini bahwa ini batu bisa dipakai itu musyrik. Bagaimana hukumnya yang minum obat Panadol kalau sakit kepala kemudian sembuh? Musyrik atau? Apa beda? Atau baru proposal ke Pak Bupati? Musyrik juga itu. Karena mengharap rezeki selain kepada Allah. Makan dan kenyang, musyrik juga itu. Karena yang kenyang bukan Allah, cuma nasi. Bagaimana kira-kira? Di sini nih ulama sahkan antara tauhid tunggal dengan benda. Bahwa Allah itu tetap adalah tauhid tunggal. Makanya ketika sesuatu apa bedanya kita logam magnet. Ada itu batu yang ada magnetnya tuh. Biasa dipakai di tangan. Nah bilang untuk kesehatan, musyrik juga. Masa batu ada manfaatnya? Sama juga dengan tadi. Makanya ulama dari dulu mengatakan bahwa benda itu manfaatnya datangnya dari Allah. Tidak ada yang diberi Allah tidak mendatangkan manfaat. Jadi jatakan bendanya bermanfaat. Yang Allah yang memberikan. Kalau Allah cabut tidak ada gunanya. Makanya hitnya bukan ke bendanya tapi kepada Allahnya. Itu harus ditahu itu. Ini kalau tidak paham orang Pak. Jadi kembalikan ke Allahnya. Makanya dokter itu pernah dia tulis menyembuhkan penyakit kanker. Tidak pernah. Cuma dia tulis mengobati penyakit kanker. Kalau tidak sembuh sabar. Udah paham? Makanya tidak ada dokter itu menulis menyembuhkan segala macam penyakit. Tidak ada. Yang dia tulis mengobati segala macam penyakit. Yang sembuhkan itu Allah, yang mengobati orangnya. Makanya kalau bapak datang ke dokter bayar 50 juta dan tidak sembuh jangan marah. Karena dia memang bilang mengobati. Udah paham? Ini masalah karena tauhidnya terbalik. Makanya tidak ada benda yang diciptakan oleh Allah tidak memiliki manfaat. Tapi manfaatnya itu bukan bendanya. Allah yang memberi manfaat. Makanya ulama dari dulu pegang keris tidak pernah berubah akidahnya. Pegang permata akidahnya tidak pernah berubah. Walaupun orang bisa kebal dengan sesuatu benda, itu tidak pernah bangga dengan bendanya. Selalu mengatakan Allah yang memberikan itu. Sama juga dengan api. Apa keistimewaannya api? Membakar. Tapi kalau Allah cabut sifatnya api membakar, api tidak membakar. Makanya ada orang yang tidak terbakar. Bukan karena apinya yang istimewa, tapi karena sifatnya yang dicabut. Begitu. Makanya Nabi Ibrahim 40 hari 40 malam di dalam api, tidak terbakar. Karena sifatnya api yang dicabut, sehingga tidak membakar. Ketika Nabi Ismail disembelih, pisaunya tidak menggoreng lehernya Ismail. Bukan pisau yang tumpul, bukan juga kulitnya Ismail yang kuat. Sifatnya pisau yang dicabut, yang mengiris itu yang dicabut oleh Allah. Sehingga tidak baku makan dengan kulit. Nah, itu yang dipakai orang tua dulu. Mengatakan makanan ini ada racunnya cuma sifat. Makanya bacakan basmalah, minta kepada Allah supaya dia cabut penyakitnya baru kau makan. Nah, makan kambing takut kolesterol karena tidak pakai itu. Ini ilmunya Pak. Makanya orang tua dulu itu kalau mau makan tinggal ambil bacakan salawat cium. Dia cium baru dia telan. Baru dia kasih tahu engkau diciptakan dari Nur Muhammad.
Saya juga dari Nur Muhammad. Maka masuklah engkau ketemu dengan nurnya Rasulullah dan jadilah obat. Makan itu tidak kena penyakit itu. Nah, yana tu nak kada alai pak burah. Apalah nih? Kode ta apalah makung dutongan ni. Mak dicerogi nah. Iya. Jadi ilmu sebenarnya begitu-begitu aja Pak. Orang tua dulu itu baca salawat, tiup ke orang sakit perut itu bisa sembuh. Baca Fatihah, saya kasih tahu, tapi tidak sembarang Fatihah. Itu Fatihah dibaca dengan satu napas. Dibaca dengan satu napas. Caranya bagaimana? Saya pernah dipelajari itu. Kemarin saya ketemu dengan Buya Ar-Rasy Hasim karena dia di Sidrap ceramah. Saya itu minta memang. Dari sebelumnya itu saya minta untuk ijazah. Ketika duduk makan sama-sama saya kasih tahu, mohon diijazahkan nanti Fatihah satu nafas. Karena saya pernah ambil di 2 mursyid, 3 mursyid. Tapi dia punya jalur mursyid yang berbeda. Makanya saya minta, saya mau ambil 4 jalur mursyid ini sanad Fatihah satu nafas. Itu kalau tes Fatihah satu nafas, Pak, dites nafas dulu, mana yang paling kuat. Kalau kanan tarik ke dalam, baru tahan baca Fatihah 1 kali. Baru ambil napas itu kembali, baru dari kanan kita usapkan ke badan. Kalau anak sakit tinggal diusapkan dari kanan ke kiri. Kalau kiri yang kuat, dari kiri ke kanan kita usapkan. Itu insya Allah sembuh tuh. Itu dengan Fatihah 1 napas. Itu musalsal itu sampai malaikat Jibril itu. Dari Jibril itu Pak, kepada sahabat Nabi. Itu yang dipakai. Kita baca Fatihah tidak sembuh-sembuh karena Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, balik ya bagaimana? Ini jadi masalah. Setiap satu ambil nafas, 2 ambil nafas, 3. Itu tidak 1 nafas. Nah 7 ayat. Itu Pak. Ada badan kita sakit, ngilu, ya baca itu baru tiup. Kalau ke nafas kanan yang ya pakai hidung, tiup kemudian usapkan dari kanan. Itu. Tapi kalau untuk tulang obatnya sebenarnya ada. Alam Nasra dengan Alam Tara Kaifah kalau sholat sunat subuh. Rakaat pertama baca Alam Nasra, rakaat kedua baca Alam Tara Kaifah, itu tidak kena penyakit tulang. Termasuk penyakit lutut dengan punggung itu tidak kena. Kalau ngilu-ngilu badan itu dalam ilmu hikmah Pak. Itu obatnya. Jadi Alam Nasra dengan Alam Tara Kaifah. Cuma kalau di kitabnya Imamul Ghazali dalam kitab Bidayatun Nihayah, itu Alam Nasra rakaat pertama li'ilafi Quraisyin rakaat kedua. Ini untuk pejabat supaya tidak ada musuhmu yang bisa mencelakaimu. Kalau kita terjun ke politik, oh ini kan sekarang politik musim-musimnya toh. Iya, musim-musim politik sekarang. Saya Pak gampang aja. Tidak usah stres mana yang dipilih, gampang. Cukup sholat sunat, istihara, minta petunjuk kepada Allah. Jangan dengarkan TV, jangan dengarkan Facebook, jangan dengarkan YouTube. YouTube itu semua makhluk. Kembali kepada Allah. Lakukan sholat sunat istihara, minta petunjuk mana yang terbaik, pasti dibukakan. Nanti dari kemudian pertanggungjawabannya jelas. Kau tidak ditanya karena kita sudah istihara. Tapi kalau melalui YouTube nanti ditanya lama itu. Makanya ulama dari dulu itu tidak pernah stres kalau memilih pemimpin. Walaupun nanti ada kriteria, cari yang agamanya bagus, yang punya sanad kepemimpinan. Karena orang yang punya sanad itu pasti jadi pemimpin Pak. Kalau dia tidak punya sanad nanti jadi penguasa. Itu kan makanya mengatakan cari yang punya sanad. Sebegitu. Kamu kalau tapi saya yang paling pokok istihara. Bagaimana caranya? Ada istihara jalan pintas. Kita sholat sunat 2 rakaat, ambil Al-Quran, kemudian buka pas di tengah-tengah. Kemudian hitung huruf sinnya dengan huruf ha. Huruf sin itu syar. Kemudian huruf ha itu khair. Makanya kalau banyak huruf sinnya daripada huruf ha-nya, jangan pilih itu. Tapi kalau banyak huruf ha-nya daripada huruf sinnya, maka itu yang kau pilih. Itu istihara jalan pintas Pak. Itu ada di kitab hikmah. Jadi kalau kita kan sholat istihara biasa, bagaimana cara petunjuknya ini? Itu makanya ada ulama gandengkan istihara bis sholat dan istihara bil Quran. Ada yang melamar anak kita, kita mau tahu apakah dia orang baik, pergi sholat sunat 2 rakaat baru bukakan Al-Quran. Di 2 halaman itu hitung huruf sinnya dengan huruf ha. Itu sin itu tanda huruf syar.
Kalau kha itu khair. Nah, makanya dihitung aja. Kalau sinnya banyak berarti tidak bagus. Kalau huruf haknya banyak berarti dia bagus. Kalau seimbang berarti jalan-jalan. Artinya sama aja tidak. Makanya kalau mau buka usaha, istiharakan begitu caranya. Itu saya sudah kasih ilmunya, Pak. Ini mahal ini. Kalau ini orang tahu ini ilmu mahal. Orang ngaji tasawuf sampai 4 tahun untung kalau dikasih. Saya kasih ilmu mahal ini. Kemudian yang terakhir, saya ingin kasih tahu bahwa kunci dalam kehidupan ini, Pak, satu ji. Kalau saya, kunci dalam kehidupan itu adalah yakin, berserah diri. Biarkan Allah yang mengatur. Cuma banyak orang pusing itu, Pak, karena dia yang mengatur kehidupan. Kita akan disuruh dua, berusaha dan berdoa. Untuk keputusan terakhir serahkan ke Allah. Kita biasa terbalik, belum berusaha langsung menghitung. Kan banyak orang begitu toh. Belum pi buka usaha nah hitung nih. Bila malaikat, bukan tugasmu itu bos. Tugasmu kau berusaha dan berdoa. Untuk kesimpulan terakhir nanti Allah. Makanya kalau cari rezeki, Pak, jangan pakai akal terus. Selalu hitung begini nanti ini. Oh jangan. Rezeki itu tidak pakai akal. Seandainya nanti ada akalnya orang baru dapat rezeki, sapi makan karena sapi tidak berakal. Coba. Makanya rezeki itu begitu. Akan ke Allah, berdoa. Cuma satu kuncinya. Jangan tinggalkan masjid sudah sholat subuh sebelum tadat. Supaya tidak susah rezeki. Kalau ada orang tinggalkan masjid, Pak, masih gelap, itu susah dia cari rezeki. Yang kedua, kalau makan, jangan melangkahi makanan. Jangan melangkahi makanan kalau makan. Biasakan ada orang begitu. Ada ikan di depannya, di sana ada. Dia mau ngambil ayamnya jauh. Kayak eskavator tangannya. Oh, itu jangan. Orang yang mengambil makanan yang tidak saja, itu rezekinya orang yang nguruskan. Tapi orang yang mengambil makanan yang jauh, dia tidak akan datang rezekinya kecuali dia urus. Itu kunci. Makanya orang tua dulu bilang pamadi. Iya. Itu ilmu hikmah, Pak. Kan banyak orang makan itu kayak eskavator. Makanya orang Bugis pakai paki supaya bisa diputar. Itu hikmahnya. Sama aja perempuan, kalau makan itu tidak boleh buka bibirnya kalau mengunyah. Kalau menyuap dia buka, tapi kalau mengunyah jangan. Dia tutup bibirnya, rahangnya yang bergerak. Makanya begini. Janganlah. Itu tidak boleh. Supaya apa? Suaminya pengantin baru setiap malam. Itu kuncinya. Tidak apa? Kalau tidak apa, itu bibir perempuan yang di atas, kalau yang di bawah juga rapat. Itu. Kalau masih tidak paham, kuru betul itu. Itu ilmu hikmah. Makanya di hikmah larangannya pemali. Jadi kalau ada bilang pemali pasti ilmu hikmah. Kalau ada yang bilang makruh haram berarti ilmu fikih. Makanya itu ilmu. Jadi kalau ada bilang pemali pasti hikmah itu. Bukan hukum. Orang yang melanggarnya tidak berdosa. Cuma dampaknya lari ke kehidupan dunianya. Nah, itu makanya orang tua bilang pemali sandar di daun pintu. Pemali menjadikan pakaian sebagai lap. Jangan kasih bermalam cucian di luar rumah. Itu semua karena mempengaruhi rezekimu. Itu disebut pemali. Sudah cukup, Pak. Ini sudah 1 jam setengah. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.